cemburu atau apa, kita nge-handle-nya seperti apa tuh kira udah nemu jawabannya. Kayak kemarin kamu beli gado buat bayi, gado buat kalian. Oh iya, itu tuh salah satu yang baru aku pelajarin. Ternyata ketika bayi udah mau lahir, kita siapin kadonya jangan cuma buat bayi tapi buat kakaknya juga, dan itu dilakuin gak? Kalau ke adik gitu, aku gitu. Terus gimana caranya nyikapin anak pertama tuh, ternyata harus diikut involve untuk adiknya, supaya dia juga ngerasa kayak, oh iya ternyata aku nih punya tanggung jawab, dikasih tanggung jawab, berarti ayah sama ibu tuh sayang sama aku karena udah kasih tanggung jawab. Wah itu lumayan. Dari bulan-bulan tuh aku selalu nanyain ke teman-teman, apalagi yang udah punya anak kedua dan juga pada ahlinya gitu. Akhirnya kayak jawabannya sama ya, harus di-involve, harus diajak terus, harus dikasih tanggung jawab, harus dikasih tahu kalau ada yang ngerasa cemburu atau apa, kita nge-handle-nya seperti apa tuh kira udah nemu jawabannya. Kayak kemarin kamu beli gado buat bayi, gado buat kalian. Oh iya, itu tuh salah satu yang baru aku pelajarin. Ternyata ketika bayi udah mau lahir, kita siapin kadonya jangan cuma buat bayi tapi buat kakaknya juga, dan itu dilakuin gak cuma sama kita aja ternyata ya. Teman-teman kita tuh pada nanya, kalian suka apa? Oh ternyata mereka tuh concern juga kayak, oh ketika adiknya dikasih, kakaknya juga harus dapat supaya nggak ada kecemburuan. Itu sih. Tapi sempat ada cemburu nggak? Alhamdulillah sih enggak sih sebenarnya, cuma kita apa namanya kalau itu? Apa ya? Apa sih? Otaknya kok nggak jalan ya? Apa maksudnya jalan? Menghindari itu sampai terjadi. Jadi sebenarnya sampai sekarang sih dia nggak ada yang kayak aku deg-degannya, misalnya kalau aku nyusuin kan suka ada yang nggak boleh gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kalau di anaknya nangis, baby nangis, ibu kayaknya nangis mau susu gitu, malah dia mendukung gitu, nggak ada. Tapi kita semoga nggak ada nih sampai dia cemburu ya. Iya. Karena Dan benar-benar menjaga juga. Alhamdulillah solehanya gini, kalian tuh nggak pernah lepas dari Gia, selalu tidur sama Gia. Gimana caranya kemarin tuh di tanggal 2 malam itu tuh di satu malam Gia harus di rumah sakit sama saya, si Kal tuh harus di apartemen deket sini sama mancinya, sama oma apa neneknya. Nah itu ternyata dia mungkin udah ngerti kali, kita udah ngasih tahu beberapa kali dan dia udah ngerti. Akhirnya dia kayak, ya udah aku sama Manci mau sama Manci tidur, dan itu sampai beberapa hari ya. Kita tuh sampai kayak bisa nggak ya, tapi ternyata bisa. Karena dia udah ngerti, udah di briefing dari sebelumnya, kasih tahu, diajak ngobrol, alhamdulillah dia ngerti. Sampai akhirnya malamnya udah kayak nanti, jadi kayak cuma kayak udah gitu-gituan doang. Karena jujur gue deg-degan sih, kayak wah ntar kalau dia nyariin gimana, atau ibunya kan sekarang lagi proses penyembuhan, dia mau nempel, terus adiknya yang tiba-tiba mau nyusu kan rada riwah ya. Akhirnya ya udah, ternyata pas dijalanin nggak seperti itu, masih aman, bisa berbagi lah. Tapi ada rasa yang berbeda nggak sih mungkin waktu pas menjadi orang tua dengan satu orang anak, dengan kali ini udah punya 2 anak? Berbedanya awalnya mungkin yang dikhawatirin kayak Tara yang tadi ngomongin, takutnya rasanya bakal sama nggak ya. Cuman kata teman-teman kita yang udah punya 1 anak, sama kok ntar lo rasain dia pas lahir. Ternyata benar, pas lahir kayak wih cintanya sama, ininya sama. Cuman perbedaannya apa ya? Perbedaan mungkin akan dirasakan ketika kita traveling nantinya ya. Karena waktu saya melihat Ringo Agus Rahman seperti apa traveling dengan 2 anak, nah mungkin seperti itu perbedaannya. Cuman kalau sekarang sih masih belum terasa banget perbedaannya, lebih ke ya Harus membagi kali ya perbedaannya gitu kali ya. Nggak bisa lebih kayak ke serunya full. aja. Wah ini sekarang kita benar-benar back to back nih, ibunya ke Kaima, aku harus ngalihin perhatiannya si Kalia supaya dia nggak nempel ke ibunya terus gitu. Tapi udah ada obrolan mungkin kalian membagi waktu berdua tanpa anak-anak, quality time gitu? Belum sih kalau untuk berdua aku sama Tara, belum sih, masih konsen untuk Kalea sama Kaimanya dulu. Nanti kalau misalnya emang udah berjalan baik semuanya, pengen juga ada waktu berdua. Tapi sekarang kita konsen ke Kalea sama Kaima dulu aja. Sama ibunya nih, kan ibunya juga butuh istirahat ya. Jadi gimana caranya aku kerahkan bala bantuan, ayo siapa yang bisa nemenin gitu. Tapi karena punya pengalaman baby blues mungkin? Kalau aku alhamdulillah enggak sih, karena Tara juga sebagai suami dan ayah supportnya juga full gitu. Dia ikut involve di semuanya, dia bisa semuanya juga. Ibuku juga, keluargaku juga nggak bantu. Jadi ya alhamdulillah sih, yang paling penting ya support dari Taranya. Dia tuh hebat banget, bisa semuanya, kayak dari bangun kalau dibangunnya tuh nggak pernah yang kayak
nggak bangun gitu nggak pernah, bisa ganti popok, bisa nyusuin pakai botol nantinya, bisa apa semuanya bisa. Jadi kalau kitanya ngasih support kan insya Allah nggak ini. Karena mungkin yang pertama kali juga kita back to backnya tuh luar biasa banget sih, kerjasamanya. Dan dari awal tuh aku udah concern sama masalah ASI gitu. Jadi aku udah tahu nih kebutuhan dia tuh apa, supaya dia nggak baby blues ketika memberikan ASI. Aku juga banyak belajar dari orang sekitar. Nah ternyata alhamdulillah itu bisa kita lewatin, nggak ada ya, nggak. Jadi kita ngerasa kayak wah ini bukan sesuatu yang melelahkan atau apa ya, lebih Ya kayak kalau capek ada seru kayak aja. aduh capek banget gitu ada, tapi yang sampai baby blues alhamdulillah enggak sih. Pakai jasa babysitter mungkin? Pakai Pakai dong. sekarang masih ada, masih belum yang megang khusus, tapi lagi sedang dalam proses. Biasanya tuh kita tuh di bulan-bulan awal-awal tuh kita memang intens dulu, setelah itu kan akan dibantu dengan babysitter gitu. Ini masih pandemi ini kalian masih membatasi kerabat keluarga?